Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Ya, bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh berkah. Siapa yang puasa hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian kuat sampai waktunya berbuka puasa ya. Baik, sebelum belajar, sebaiknya baca doa terlebih dahulu ya. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Abatasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran 11 tentang sholat dan kegiatan keagamaan. Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Mengenal sholat fardu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Artinya, sholat adalah ibadah yang paling utama. Sholat wajib disebut dengan sholat fardu. Artinya, bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Ayo diingat-ingat lagi, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Artinya, sholat adalah ibadah yang paling utama. Nah, kalau paling utama berarti sholat itu tidak boleh ditinggalkan ya. Sholat wajib disebut dengan sholat fardu. Nah, sholat fardu apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi, jangan pernah tinggalkan sholat karena jika ditinggalkan kita akan mendapat dosa. Nanti kalau dosa, balasannya apa? Neraka. Wah, jangan sampai tinggalkan sholat ya. Oke, lanjut. Sholat fardu ada 5, yaitu 1. Sholat zuhur ada 4 rakaat, dikerjakan pada siang hari. Yang kedua, sholat asar ada 4 rakaat juga, dan dikerjakan pada sore hari. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat dan dikerjakan pada petang hari. Lanjut yang keempat, sholat isya. Sholat isya sama seperti sholat zuhur dan sholat asar, yaitu ada 4 rakaat dan dikerjakan pada malam hari. Yang kelima, sholat subuh. Nah, sholat subuh hanya 2 rakaat dan dikerjakan sebelum fajar. Jadi, sholat fardu itu ada 5. Nah, ada 5 dan dikerjakan pada 1 hari 1 malam. Jika dijumlahkan, rakaatnya ada 17 rakaat. Ingat ya, 17 rakaat. Sholat lebih diutamakan secara berjamaah. Karena pahala sholat berjamaah lebih banyak 27 derajat.
sholatlah dengan tertib dan khusyuk. Nah, jadi ketika kalian sholat, sebaiknya harus tertib dan khusyuk. Tidak boleh bercanda. Imam sholat berdiri paling depan. Makmum berdiri di belakang imam. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada yang tahu bunyi takbiratul ihram? Ya, pintar. Allahu Akbar. Nah, itu bunyi takbiratul ihram. Kalau bunyi salam? Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kalau bunyi salam. Salam, gerakannya, tolehkan wajah ke sebelah kanan terlebih dahulu, baru ke sebelah kiri. Ya. Sholat dimulai dengan berdiri. Ya, harus berdiri. Namun, sholat juga boleh dikerjakan dengan tidur dan duduk apabila sedang sakit dan tidak sanggup untuk berdiri. Jadi, kalau masih sanggup untuk berdiri, sholatnya jangan duduk atau tidur ya. Mengenal kegiatan keagamaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang TPA. Ayo, di sini ada yang tahu TPA itu singkatan dari apa? Ya, TPA adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran. Kegiatan di TPA biasanya dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah. Di TPA diajarkan membaca Al-Quran dan pelajaran lain seperti belajar sholat, azan, dan iqomah. Ya, di TPA itu biasanya belajar sholat, azan, dan iqomah, serta pelajaran-pelajaran lainnya tentang keagamaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengajian rutin. Pengajian rutin dilaksanakan secara bersambung. Artinya, pengajian tersebut dilaksanakan secara berturut-turut, secara rutin. Misalnya, seminggu sekali atau 1 bulan sekali, ya. Dan itu terjadi secara berulang atau secara rutin. Dalam pengajian rutin biasanya ada tausiah. Tausiah artinya ceramah yang berisi nasihat untuk meningkatkan semangat beragama. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Ada yang tahu tadarus? Iya, tadarus Al-Quran itu adalah membaca surah Al-Quran secara bersama-sama. Ya, itu diingat. Apa itu TPA? Ya, TPA adalah Taman Pendidikan Al-Quran. 3. Pengajian akbar. Pengajian akbar berarti pengajian besar. Nah, dalam pengajian akbar biasanya diikuti oleh semua orang atau semua warga, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, juga remaja. Pengajian akbar dilaksanakan di masjid. Pengajian akbar dilaksanakan untuk memperingati hari besar seperti Tahun Baru Hijriah,
Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, juga pengajian halal bihalal. Baik, kita akan bahas apa saja pengajian akbar biasanya yang dilakukan oleh warga atau seluruh penduduk desa. Yang pertama, pengajian tahun baru Hijriah dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram. Nah, pada tanggal 1 Muharram itu dilaksanakan untuk menyambut pergantian tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Yang kedua, pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ayo, jadi tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah 12 Rabiul Awal. Diingetin ya, 12 Rabiul Awal. Lanjut ke pengajian Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu dilaksanakan setiap tanggal 27 Rajab. Nah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari bumi ke langit tertinggi untuk menerima wahyu, yaitu berupa perintah sholat 5 waktu. Ya, yang biasa kita lakukan setiap hari. Sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib. Yang keenam, pengajian Nuzul Quran dilaksanakan setiap tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nah, jadi pada tanggal 17 Ramadan itu adalah hari turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingetin tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, nanti kita lihat pada tanggal 17 bulan Ramadan biasanya di musola, di masjid itu mengadakan nuzul Quran atau malam nuzul Quran. Yang ketujuh, pengajian halal bihalal. Nah, pengajian ini biasanya dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Ya, gunanya apa? Untuk saling memaafkan, sesama keluarga, sama saudara, ya, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu cukupkan dulu pelajaran tentang sholat dan kegiatan keagamaan pada bab 11, Pendidikan Agama Islam. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan. Ya, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat walaupun dalam keadaan pandemi corona atau disebut dengan COVID-19 ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.